Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis GKJ Pangkalan Jati mengucapkan selamat beribadah secara daring bersama keluarga di rumah. Pelayan firman pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aris Widaryanto dengan tema Memelihara Kesatuan Roh. Nyanyian akan dipandu oleh Saudari Fania dan iringan musik oleh Saudara Obed Dani. Pokok-pokok warta jemaat. Mempertimbangkan perkembangan terkait situasi kondisi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar GKJ Pangkalan Jati dan mengingat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, maka kegiatan peribadahan tetap dioptimalkan pelaksanaannya di rumah masing-masing. Keluarga Bapak Lukas Ade Chandra dan Ibu Sandy Maranatha, Jemaat Wilayah Timur, telah mendapatkan anugerah kelahiran anak keempat pada hari Jumat 23 Juli 2021. Anak diberi nama Yvonne Rain Maranatha. Segenap majelis dan jemaat GKJ Pangkalan Jati mengucapkan selamat dan berdoa kiranya anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Persembahan ibadah keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan sendiri. Waktu pengumpulan amplop persembahan ke gereja akan diinfokan lebih lanjut, atau dapat ditransfer melalui QRIS atau rekening Bank Mandiri atas nama GKJ Pangkalan Jati. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat yang saya bacakan, selebihnya agar dibaca sendiri. Mari kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Kita dipersatukan menjadi satu bangsa dari berbagai suku dan agama. Kita dipersatukan dengan landasan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan dengan menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dipersatukan dengan sebuah panggilan, saling mengasihi dan saling membantu, serta berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pertama bulan kebangsaan ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta kita, Sekarang dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali bulan kebangsaan tahun 2021 ini dengan merenungkan arti memelihara kesatuan roh sebagai bangsa Indonesia dengan menerapkan hidup yang berpadanan dengan panggilan kita sebagai murid Kristus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 175. 1. Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon pengasihan Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan dengan merendahkan hati dan memohon pengasihan-Nya. Tuhan, syukur kami panjatkan kepadamu atas tanah air Indonesia, yang Engkau rahmati dengan alam yang indah, mempesona, dan sumber daya alam yang kaya melimpah ruah. Ketika perbuatan kami justru merusak alam ciptaan-Mu ini, maafkanlah kami Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami menjadi satu bangsa Indonesia, yang Engkau karuniakan dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Ketika kami gagal merawat persatuan bangsa dan justru menekan orang lain karena mereka berbeda dari kami, maafkanlah kami Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Mampukan kami sebagai bangsa untuk memelihara kesatuan roh, saling mengasihi, saling membantu, dan saling membangun bagi kesejahteraan dan kebaikan seluruh rakyat dan tanah air Indonesia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 43. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Bagi kita yang memohon pengasihan Tuhan, dengarkanlah kabar sukacita dari Tuhan kita. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah
damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluar langit pautannya, berkatnya ditemukan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kini berkati kami semua dengan sabda-Mu, dan kiranya Roh Kudus yang terus berkarya atas kami semua. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan ini terambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kita ini, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Demikian dituturkan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan terus dapat menjalani kehidupan dalam rasa syukur. Hari ini, mengawali bulan kebangsaan, kita diajak untuk mendalami sebuah tema memelihara kesatuan roh. Dan bacaan terambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, surat ini pada masanya ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang dipenjarakan karena kesetiaannya memberitakan Injil Kristus Yesus. Penjara yang kala itu harus ditempati oleh Rasul Paulus, jangan kita bayangkan penjara seperti Cipinang atau Pondok Bambu. Jauh dari itu. Penjara yang dimaksud adalah penjara rumah. Barangkali suasananya mirip-mirip seperti kita sekarang ini yang harus menjalani PPKM dan terbatas, sangat terbatas untuk beraktivitas di luar rumah. Paulus kala itu dipenjarakan di sebuah rumah yang telah ditetapkan untuk menunggu pengadilan. Dan kala itu Paulus justru dengan mudah dijumpai oleh orang-orang yang ingin berjumpa dengannya. Salah satunya adalah perwakilan jemaat dari Efesus dan kota-kota yang lain. Sangat mungkin surat ini kala itu memang sengaja dibuat oleh Paulus untuk membangun semangat jemaat di Efesus, tapi juga jemaat di kota-kota yang lain. Karena dari sifatnya, surat Efesus ini dapat dikatakan sebetulnya surat edaran yang bisa dialamatkan kepada jemaat atau banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus kala itu memang sempat menjadi kota pelabuhan, kota yang penting. Dan itu sebabnya ada banyak perjumpaan orang dari berbagai macam daerah. Di Efesus terkenal dengan pemujaan terhadap dewa dan dewi. Dan salah satu dewi yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Efesus adalah Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Masyarakat banyak yang memang menyembah dewi itu, dan para pendatang pun seolah-olah dipaksa untuk juga menyembah sesembahan mereka. Di sisi yang lain, Kekaisaran Romawi yang kala itu juga menguasai Efesus juga memaksa masyarakat untuk menyembah kaisar yang sedang berkuasa. Dan itu sebabnya Paulus sekalipun sedang dalam situasi yang tidak mudah, dipenjarakan di rumah, dia berusaha menguatkan, menghibur, membangun semangat jemaat Efesus. Kalau kita cermati dari perikop yang kita baca ini, paling tidak ada 4 hal yang hendak disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, bagaimana jemaat membangun relasi yang baik satu terhadap yang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang penting, sama seperti kita sekarang ini menjaga kekompakan, menjaga kerjasama satu dengan yang lain di situasi yang tidak mudah ini menjadi penting. Karena tidak satu pun dari kita bisa hidup sendiri. Apalagi di tengah-tengah tekanan masyarakat, juga penguasa Kekaisaran Romawi atas jemaat Efesus, situasinya tentu menjadi lebih tidak mudah. Relasi yang baik diharapkan terlahir dalam bentuk semuanya sedapat mungkin rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Ini pula yang juga penting untuk ada dalam kehidupan kita sekarang ini.
pesan yang kedua, dan itu yang memang menjadi tema utama kita hari ini, yaitu memelihara kesatuan roh. Roh yang dimaksud tentu Roh Kudus, Roh Allah sendiri, roh yang mendatangkan damai sejahtera, juga keselamatan atas kita. Yang ketiga, jemaat juga diajak untuk mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah gempuran macam-macam pengaruh tadi, memang jemaat juga harus berhadapan dengan ajaran-ajaran yang lain dan sebagian pengajaran sesat. Situasi itu yang menolong Paulus untuk punya keberanian untuk juga menyadarkan jemaat Efesus untuk berani mempertahankan iman mereka seperti yang sudah dijalani atau dicontohkan oleh Rasul Paulus sendiri. Dan yang keempat, jemaat diingatkan untuk menerima dan mau memahami bahwa kasih karunia Allah itu dihadirkan beragam dalam kehidupan jemaat. Ada yang diberi karunia untuk mengajar, tapi ada yang diberi karunia untuk sabar mendengar, dan rupa-rupa karunia yang lain. Dan karunia-karunia itu harus diperkembangkan dan sedapat mungkin menolong pertumbuhan jemaat Efesus, saling melengkapi, saling mengisi. Itu pula yang sesungguhnya kita butuhkan atas jemaat GKJ Pangkalan Jati sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, terkait tema kesatuan roh, Paulus waktu itu mengingatkan bahwa kesatuan roh itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Kesatuan roh itu sudah tersedia. Oleh karena itu mereka diingatkan untuk jangan terpecah belah oleh ajaran sesat yang akan mendukakan roh Tuhan, yang akan membuat jemaat juga terpecah belah. Jemaat diundang untuk hidup dan memelihara kesatuan roh Allah itu, bukan dengan usaha sendiri atau usaha manusiawi, tapi justru dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Caranya hidup berpadanan dengan panggilan yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kesatuan roh yang dimaksud sesungguhnya menolong banyak orang jemaat untuk mau setia, hidup dalam kebenaran, dan berjalan bersama-sama dalam penyertaan Roh Kudus sendiri. Kesatuan itu tidak mungkin diusahakan oleh manusia, kesatuan roh itu. Tetapi kesatuan iman, kesatuan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang bisa diupayakan. Oleh karena itu, jemaat kala itu diingatkan untuk memiliki pengakuan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tuhan yang satu itu berkarya secara cukup dan tidak diperlukan perantara yang lain untuk umat berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, pengakuan akan satu Tuhan itu juga menyatakan bahwa tidak perlu mengakui kekuatan atau kekuasaan yang lain yang kita anggap atau dianggap sama dengan kekuasaan Tuhan sendiri. Karena kalau ada pengakuan seperti itu berarti kita mengingkari Tuhan yang kita sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersemangat. Mari di bulan kebangsaan ini kita memelihara
kesatuan Roh Tuhan dengan tidak terpecah-pecah oleh isu macam-macam. Dan mari kita bersyukur untuk terus menjalani kehidupan ini di negara kesatuan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersemangat. Mari kita hidup dalam Roh Allah. Mari kita bersemangat karena Tuhan sendiri yang terus menyertai kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa. Kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini mari kita bersama berdoa. Ya Allah Maha Rahim, tak henti-hentinya kami belajar mengenai kasih-Mu yang tercurah bagi semua orang. Di mata-Mu semua orang berharga. Kiranya Engkau pun memandang dengan belas kasih saudara dan saudari kami yang kami doakan saat ini. Kasihanilah orang-orang yang mengalami penderitaan karena ditolak oleh masyarakat sekitarnya dengan alasan perbedaan latar belakang ras, suku, status sosial, dan agama. Tolonglah mereka untuk dapat hidup dengan bebas sesuai dengan diri mereka. Bagi orang-orang yang menolak keberadaan orang lain yang berbeda, kiranya Roh Kudus menuntun mereka dalam jalan pertobatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah para orang tua yang bingung mengupayakan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Kuatkanlah iman mereka dan bukakanlah jalan agar kebutuhan anak-anak mereka terpenuhi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah bangsa Indonesia yang masih harus belajar untuk saling menghargai dan menghormati dalam menghadapi perbedaan. Tolonglah pemerintah dan rakyat untuk dapat bekerja sama membangun Republik Indonesia berdasarkan kasih, keadilan, dan kedamaian, sehingga bangsa kami dapat bersatu, serta keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang dan seluruh ciptaan-Mu di bumi Indonesia dapat terwujud. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami semua yang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Karuniakanlah hikmat kepada kami semua di negeri ini, supaya dapat menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan bersama. Mampukanlah kami untuk saling menyemangati, saling menolong, dan bekerja sama memutus rantai penyebaran virus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah saudari-saudara kami yang sedang sakit dan sedang merindukan pemulihan, juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Ibu Suwarti, Bapak Yohanes Suryono, Saudari Manikia Sintia, Saudari Kristina Dwi Rahayu,
Ibu Sumeria Sebua, Bapak Pugu Suwarso, Bapak Andi, Ibu Indri, Ibu Natalindah Budi Rahayu, keluarga Bapak Basori, Bapak Samekto dan keluarga, Bapak Walkito, Ibu Dwi Diastini Bambang Herianto, Bapak Hari Sukoco, Ibu Rumini Bambang Purwanto, Ibu Endang Kristian Sudirjo, Ibu Astri Vianti, Bapak Kalijo Esmoyo, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Mintarti Hadius Cipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Bapak Darwin Sitompul dan keluarga, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, dan Bapak Wasiman. Topanglah mereka dan keluarga mereka. Karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Bukakanlah jalan agar mereka dapat menerima pengobatan dan perawatan yang diperlukan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kasihanilah seluruh anggota GKJ Pangkalan Jati. Tolonglah kami untuk dapat saling memperhatikan, menopang, menolong, mendoakan, agar jemaat-Mu dapat menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan nama-Mu dimuliakan. Mampukanlah kami semua dan seluruh murid Kristus di dunia untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus di dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang, dengarkanlah doa pribadi atau keluarga kami. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terberkati, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Persembahan kita dasari dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 264 bait 1. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan rupa-rupa karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Untuk itu Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami datang dengan membawa berkat yang asalnya juga daripadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, supaya menjadi berkat bagi pelayananmu dimanapun dipergunakan. Dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal.
Demikian Tuhan, seluruh doa permohonan dan ungkapan syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tak Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.